Ya, baik. Pada pertemuan kali ini kita lihat ya bagaimana kedudukan auditor di era digital ya. Nah, kedudukan auditor di era digital, terutama auditor yang peranannya di masa yang akan datang, gitu ya. Jadi bicara peranan auditor di masa mendatang, gitu ya, maka kita harus ya harus menggunakan mahir, gitu ya, mahir menggunakannya minimal ya, minimal apa ya laptop. Nah, kalau yang lalu itu kalkulator gitu kan, sekarang kalkulator enggak. Ya sekarang Excel, orang bekerja dengan Excel ya kebanyakan. Nah ini ya, dan juga dengan Google ya, dan juga dengan aplikasi IDEA. Nah di masa yang akan datang itu Chat GPT ya berperan, dan juga drone ya, dan juga beberapa otomatisasi yang lainnya ya, dan juga bersifat uh, aplikasi yang dikembangkan bersama-sama open source ya. Nah, ini peranan auditor masa yang akan datang ya. Nah, di standar audit 315 yang berkaitan dengan resiko teknologi informasi gitu ya, bahwasanya di sini diatur ya dalam standar auditor 315 itu gitu ya, bahwasanya di standar tersebut mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan salah saji material ya. Dan juga standar audit 330 yang menyatakan respon audit terhadap risiko yang telah dinilai. Di standar audit 315, di mana tujuan auditor mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material, ya, baik yang disebabkan kecurangan maupun juga kesalahan. Nah, jadi di sini kita wajib menilai risiko ya pada level laporan keuangan dan level asersi hingga memberikan basis merancang dan mengimplementasikan respon ya terhadap risiko kesalahan salah saji yang material. Nah, standar audit 315 ini ya, dalam hal ini berkaitan dengan masalah bagaimana kita mengontrolnya, mengontrol proses informasi gitu ya. Mengontrol proses informasi dan membahas dari sisi skala ya, sejauh mana IT itu diterapkan ya. Dan kalau IT itu diterapkan, jelasnya bagaimana, detailnya bagaimana, dan juga strateginya ya, serta resiko yang berkaitan dengan resiko cyber, gitu ya, resiko cyber dan juga berkaitan dengan eh, teknologi-teknologi yang terkini ya, yaitu blockchain, ya, robotik, kemudian juga artificial intelligence dan juga end user computing ya. Nah, sehingga penting ya terkait dengan perangkat IT di sini, maka akan ada yang namanya pengendalian teknologi informasi umum dan pengendalian pemrosesannya, gitu ya. Nah, jadi pengendalian teknologi informasi umum, di mana pengendalian atas proses teknologi ini entitas yang mendukung operasi berkelanjutan tepat dari lingkungan TI, mencakup fungsi efektif yang berkelanjutan dari pengendalian proses dan juga integritas informasinya, mulai dari kelengkapannya, keakuratannya, ya kan, validitasnya dalam sistem yang ada di entitas. Dan pengendalian pemrosesan informasi yang berkaitan dengan TI gitu ya, pada sistem informasi entitas itu merespon resiko terhadap integritas informasi mulai dari kelengkapan, keakuratan dan juga validitas transaksi. Nah, resiko yang muncul dari penggunaan TI di sini dianggap sebagai resiko dalam audit juga gitu ya. Sehingga perlu dirancang ya kan dampaknya terhadap operasi. Apakah rancangan dan operasi itu menjadi tidak efektif karena adanya risiko penggunaan TI atau tidak. Nah, sehingga risiko terhadap integritas informasi mulai kelengkapannya, keakuratannya, validitasnya ya dalam sistem informasi disebabkan oleh rancangan atau operasi pengendalian yang tidak efektif dalam proses entitas. Nah, begitu juga lingkungan teknologi informasi ya. Kalau di dalam e-book yang saya berikan gitu ya, itu lingkungan TI juga harus kita pahami gitu ya. Nah, lingkungan TI di sini aplikasi TI dan infrastruktur TI mendukung serta proses TI dan personel yang terlibat dalam proses itu digunakan oleh entitas untuk mendukung pengoperasian bisnis dan mencapai strategi bisnis. Nah, lingkungan TI
lingkungan teknologi informasi terdiri dari tiga, yaitu aplikasi TI, infrastruktur TI, dan prosesnya ya. Nah, jadi ini lingkungan TI. Nah, untuk tujuan sistem akuntansi gitu ya, sistem pengendalian internal terdiri dari 5 komponen: lingkungan pengendalian, menilai risiko, proses entitas memantau sistem pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, dan aktivitas pengendalian. Nah, mengapa auditor diharuskan memahami lingkungan pengendalian, proses menilai risiko, dan proses entitas memantau sistem pengendalian internal? Ya, karena lingkungan pengendalian itu akan menjadi fondasi awal gitu ya untuk seluruh bangunan gitu kan, untuk seluruh operasi komponen sistem gitu kan dalam lingkup pengendalian yang mempengaruhi efektif atau tidak efektif jalannya pengendalian ya. Nah, sehingga auditor harus memahaminya. Selain itu, auditor juga memahami resikonya. Ya, resikonya di sini yang berkaitan dengan bagaimana uh, pengendalian internal dirancang beroperasi dengan cara yang mendukung seluruh sistem pengendalian internal. Nah, setiap defisiensi dalam operasinya berdampak pervasif ya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan di sini, silakan. Nah, mengapa auditor diharuskan memahami sistem informasi dan komunikasi serta pengendalian dalam komponen pengendalian? Ya, untuk mendukung identifikasi auditor dalam penilaian risiko kesalahan penyajian material pada level asersi ya. Dapat menghasilkan identifikasi risiko kesalahan penyajian material pada level laporan keuangan ketika hasil dan prosedur auditor tidak konsisten dengan ekspektasi sistem pengendalian internal yang mungkin harus ditetapkan berdasarkan informasi yang diperoleh selama proses penerimaan perikatan dan keberlanjutan perikatannya. Nah, selain itu juga perlunya evaluasi lingkungan pengendalian yang terkait gitu ya. Nah, ini. Kemudian struktur organisasi manajemen terkait dengan TI dan pengalokasian sumber daya. Apakah entitas berinvestasi dalam lingkungan TI yang sesuai dan peningkatan yang diperlukan? Apakah sejumlah individu dengan keterampilan yang memadai telah dipekerjakan, ya, termasuk ketika entitas menggunakan perangkat lunak komersil tanpa modifikasi dengan modifikasi, gitu ya. Nah, jadi di sini syarat memang apa ya? eh, Pengendalian lingkungan pengendalian harus benar-benar dipahami gitu ya oleh auditor. Nah, selain itu, auditor memantau pengendalian internal yang melibatkan penggunanya. Jadi, pemantauan pengendalian pemrosesan informasi mencakup pengendalian memantau lingkungan yang kompleks, ya, kemudian pengendalian yang memantau izin yang diterapkan pada pengendalian pemrosesan informasi yang terotomatisasi, ya, kemudian juga ya, kemudian juga mengevaluasi efektivitas operasionalnya, kemudian mengevaluasi apakah sudah ada pemisahan tugas, kemudian kalau terjadi kesalahan, lantas bagaimana mengidentifikasinya dan meresponnya. Nah, ini lingkup pengendalian internal ya yang dilakukan oleh auditor. Oke. Nah, berikutnya eh, mengapa auditor perlu memahami lingkungan TI yang relevan? Ya, tujuannya adalah penggunaan aplikasi TI oleh entitas dalam lingkungan TI dapat memunculkan risiko yang datang dari penggunaan TI. Pemahaman model bisnis entitas sebagaimana model bisnis entitas mengintegrasikan penggunaan TI dapat memberikan konteks yang berguna untuk sifat dan beberapa luas TI yang diperkirakan dalam sistem informasi. Nah, selain itu juga auditor wajib memahami penggunaan TI, ya kan, sejauh mana mereka menggunakan internet, ya, sejauh mana mereka menggunakan jaringan. Nah, itu dipahami oleh auditor sehingga auditor itu harus punya ilmu jaringan, harus punya ilmu komputer gitu ya. Dan bagaimana menyimpannya, memprosesnya, ya kan, dan juga mendistribusikan informasi itu harus dipahami oleh auditor.
Nah, inilah yang namanya pemahaman penggunaan TI oleh entitas. Selain itu juga pemahaman tentang penggunaan penggunaan komunikasi oleh entitas, yaitu perlunya memahami komunikasi antar entitas sehingga adanya panduan kebijakan ya dalam pelaporan keuangan ya. Kemudian dalam entitas yang tidak terlalu kompleks, komunikasi dapat kurang terstruktur. Sebagai contoh, panduan formal tidak digunakan karena tingkat tanggung jawabnya lebih sedikit dan dan juga visibilitas serta ketersediaan manajemen yang lebih besar ya. Nah, bagaimana caranya auditor mengidentifikasi risiko atas penggunaan TI? Karena kalau kita menggunakan mobile banking misalnya kan, risikonya apa gitu kan? Kalau kalau risikonya di mobile banking ini kita gunakan, lantas implikasinya ke perusahaan itu apa gitu kan? Besar atau kecil, menengah atau rendah gitu kan? Nah, sehingga di sini perlu diidentifikasi. Maka keputusan auditor tentang apakah melaksanakan pengujian efektivitas operasi pengendalian merespon risiko kesalahan pada level asersi ya. Kemudian penilaian auditor atas risiko pengendalian pada level asersi. Kemudian strategi auditor menguji informasi yang dihasilkan oleh entitas. Kemudian penilaian auditor atas risiko inheren pada level asersi atau rancangan prosedur audit lanjutan ya. Nah, ini silakan dibaca dulu ya. Bagaimana mengidentifikasi aplikasi TI yang dipengaruhi risiko yang muncul dari penggunaan TI. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi di sini auditor mengidentifikasi aplikasinya, ya kan? Kalau misalnya kita, kalau misalnya di perangkat gitu kan, kita menggunakan aplikasi A, apa resikonya, gitu kan? Kalau kita menggunakan aplikasi B, apa resikonya? Sehingga pemahaman sifat dan kompleksitas proses ini ya harus dilakukan oleh auditor ya. Sehingga auditor tidak berencana mengandalkan pengendalian atas laporan yang dihasilkan dalam sistem. Nah, inilah yang perlu dilakukan. Silakan, ada yang mau bertanya? Izin Pak, saya mau bertanya Pak. Silakan. Sebenarnya Pak, ini sebenarnya agak lebih karena teknis aja sih Pak. Sebenarnya kalau misalnya kayak di konteks audit sistem informasi gini, Pak, Ya. memungkinkan nggak ya Pak, kalau menggunakan apa ya, menggunakan aplikasi pihak ketiga sebagai pembantu kita untuk mempermudah Pak, dalam artian kata mungkin seperti AI gitu Pak. Karena kan Ya. seperti Bapak udah jelasin juga kan, AI itu kan ya apa ya, perkembangan zaman lah gitu kan. Mungkin pertanyaan saya di situ sih Pak. Ya. Baik. Nah, jadi di sini auditor perlu melihat resikonya. Nah, sekarang gitu kan, kalau kita menggunakan aplikasi itu banyak terselip virus. Nah, ini yang perlu harus diwanti-wanti oleh oleh auditor misalnya. Misalnya kalau kita menggunakan aplikasi accurate accounting misalnya, apakah aplikasi itu dijamin aman?
ya kan? Apakah aplikasi itu murah, ya kan? Apakah aplikasi itu menyebabkan kita ketergantungan pada pihak ketiga, gitu kan? Banyak aplikasi akuntansi lain, gitu kan? Uh, Sekarang ini seperti misalnya dengan ERP, gitu kan? Itu banyak nggak mau orang, ya karena database-nya sekarang oleh ERP ditawarkan disimpan oleh pihak ketiga. Nah, jadi dari sisi privasi ini nggak terpenuhi gitu kan, kerahasiaan nggak terpenuhi gitu kan. Jadi aplikasi itu ditolak akhirnya, padahal benefitnya lebih besar gitu kan. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Kalau menurut saya sih, auditor harus melihat ya dari sisi kerahasiaan informasinya lah, yang penting gitu ya. Ya artinya eh, privasi klien terjaga tidak, gitu kan? Kita menggunakan aplikasi A, kita menggunakan aplikasi B. Nah, ini yang harus dipelajari. Malah sekarang orang pinginnya balik ke manual aja, gitu kan? Kenapa ingin balik kembali ke manual ya? Karena dengan manual itu aman, gitu kan? Data tidak tersebar, gitu kan? Tapi kalau dengan cloud, ya kan? Dengan cloud itu bagaimana sekarang? Ya, resikonya data kita bisa dibaca kan di Amerika, di negara-negara lain bisa tersebar. Nah, itu resikonya yang harus dipahami. Auditor harus memahami itu, gitu ya. Nah, inilah dia. Jadi, auditor uh, mengandalkan pengendalian laporan yang dihasilkan dari sistem itu dan berencana menguji secara tidak langsung inputnya, ya kan, dan outputnya dari laporan itu. Maka auditor dapat tidak mengidentifikasi aplikasi TI terkait tersebut dipengaruhi oleh risiko yang muncul dari TI. Nah, ini pemahaman auditor itu lebih lanjutnya ya untuk aplikasi penggunaan aplikasi. Itu saya kira. Dan kita lihat sekarang pertimbangan dalam memahami teknologi informasi, gitu ya. Mengapa teknologi informasi bermanfaat bagi sistem pengendalian internal ya, atau internal control system? Nah, eh, konsisten menerapkan aturan bisnis yang telah ditentukan dalam melaksanakan perhitungan kompleks ketika mengolah transaksi atau data dengan volume yang besar ya. Jadi meningkatkan ketepatan waktu, ketersediaan dan keakuratan informasi, memfasilitasi analisa informasi tambahan, kemudian meningkatkan kemampuan untuk memantau pelaksanaan aktivitas serta kebijakan dan prosedur entitas. Kemudian meningkatkan kemampuan mencapai pemisahan tugas yang efektif dan mengimplementasikan pengendalian keamanan dalam aplikasi TI, database, dan juga sistem informasi. Ya. Nah, ini mengapa TI bermanfaat bagi sistem pengendalian. Nah, kalau katanya pengendalian itu adalah pengendalian yang mutlak artinya harus dilakukan oleh auditor gitu, maka ketika pengendalian itu dilakukan apakah manual atau terotomatis? Nah, maka pengendalian yang terotomatis dapat lebih andal dapat lebih andal daripada pengendalian manual karena tidak dapat dengan mudah dilewati, diabaikan atau dikesampingkan dan juga tidak terlalu rentan terhadap kesalahan sederhana. Jadi pengendalian yang terotomatisasi dapat lebih efektif daripada pengendalian manual ya. Nah, jadi dianggap terotomatisasi lebih efektif ya daripada pengendalian manual. Kenapa pengendalian terotomatisasi ini lebih efektif? Nah, disebabkan karena pertama volume transaksinya tinggi ya kan. Nah, maka mana mungkin kita buat manual lagi kalau udah tinggi. Nah, itu dia. Kemudian dalam hal terjadinya kesalahan yang dapat diantisipasi atau diprediksi atau dideteksi melalui otomatisasi ya. Kemudian pengendalian di mana cara tertentu melakukan pengendalian dapat dirancang dan diotomatisasi secara memadai ya. Ini. Nah, hal-hal yang dipertimbangkan oleh auditor dalam memperoleh pemahaman lingkungan TI, nah di sini pemahamannya adalah yaitu perangkat lunak komersil ya, yang tidak kompleks. Kemudian perangkat lunak aplikasi TI yang komersil. Kemudian aplikasi TI berukuran besar ya atau kompleks ya kan seperti misalnya ERP. Maka di sini ada uh, hal-hal yang berkaitan
dengan luas otomatisasi dan penggunaannya ya. Jadi sini luas kalau perangkat lunak komersil yang tidak kompleks itu dari sisi luas prosedurnya ya eh, tidak terlalu gitu ya. Nah, kemudian juga perangkat lunak atau aplikasi TI yang komersil juga tidak terlalu diterapkan. Tetapi kalau aplikasi TI yang berukuran besar maka harus ada prosedur gitu ya, yang terotomatisasi yang luas ya. Begitu juga dari sisi tingkat ketergantungannya ya. Kalau menggunakan perangkat lunak komersil yang tidak kompleks itu logika laporan terotomatisasinya juga lebih sederhana ya. Kemudian perangkat lunak atau aplikasi TI yang komersil, logika laporan terotomatisasi yang relevan dan sederhana ya. Kemudian bagaimana TI memfasilitasi komunikasi antara aplikasi, database atau aspek lain dalam lingkungan secara internal dan eksternal, mana yang lebih tepat yang melalui sistem antarmuka ya. Jadi dengan perangkat lunak yang tidak kompleks itu tidak terdapat interface ya. Kemudian input data berjumlah sedikit ya kalau untuk perangkat lunak aplikasi yang komersil ya. Sedangkan aplikasi TI yang berukuran besar, input datanya besar juga ya. Dan interface-nya juga sangat kompleks. Nah ini yang dilihat ya. Selain itu juga hal yang perlu dipertimbangkan oleh auditor dalam memperoleh pemahaman aspek lingkungannya juga melihat jenis aplikasinya. Ya, jadi jenis aplikasinya, kalau jenis aplikasi yang dari komersil itu, maka dibeli sedikit ya tanpa ada penyesuaian ya. Kemudian perangkat lunak aplikasi TI, aplikasi yang dibeli atau aplikasi yang sederhana yang sudah usang ya. Dan aplikasi TI yang dikembangkan secara khusus ya. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh auditor. Nantinya untuk UTS dan UAS dibagi kelompoknya dan ini nanti kita susun ya menjadi paper ya. Mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oke ya. Nah, teknologi yang dikembangkan, entitas dapat menggunakan teknologi yang sedang berkembang ya. Seperti sekarang ini blockchain ya. Blockchain artinya kita nggak melihat lagi blockchain itu kan kita tidak melihat lagi proses buku besar gitu kan. Nah, jadi semuanya udah ada rantai nilainya gitu kan. Kemudian menggunakan robot ya, kecerdasan AI ya. Nah, ini berkembang pesat. Jadi kita pengetahuan AI harus upgrade ya kalau akuntan. Nah, ketika teknologi yang sedang berkembang digunakan dalam sistem, ya auditor memasukkan teknologi itu untuk mengidentifikasi aplikasi TI. Meskipun teknologi yang sedang berkembang dapat terlihat lebih canggih atau lebih kompleks dibandingkan teknologi saat ini, tanggung jawab auditor terkait dengan aplikasi TI dan pengendalian umum TI teridentifikasi sesuai dengan paragraf ya. Kemudian mengidentifikasi aplikasi TI dipengaruhi risiko yang muncul ya. Jadi identifikasi aplikasi dipengaruhi oleh risikonya ya. Kalau saya sendiri gitu kan, misalnya kita aman nggak menginstal aplikasi yang bersumber dari Google Play Store gitu ya, atau juga bersumber dari apa misalnya dari uh, apa ya bersumber dari iPhone gitu ya. Nah ini ada untung ruginya gitu kan. Ya artinya kalau yang bersumber dari kalau saya dari Google Play Store sedikit tidak dipercaya dibanding kita menggunakan aplikasi dari Apple Store misalnya. Kalau Apple Store itu kuat ya kan security-nya gitu ya. Nah, jadi untuk Apple Store aplikasi yang terdaftar di Apple Store itu dianggap lebih sedikit virus yang melekat ada di dalamnya gitu kan. Yang berpotensi aplikasi untuk mata-mata juga sedikit gitu ya. Nah, ini juga harus diidentifikasi gitu ya oleh auditor karena ini semuanya adalah resiko ya yang muncul dari penggunaan teknologi informasi.
Dan pengendalian otomatisasi mengidentifikasi dengan paragraf ini mencakup perhitungan otomatisasinya ya. Bagaimana kita menjumlahkan ke samping, menjumlahkan ke bawah. Nah, terkadang ada yang terlewatkan misalnya. Seperti ketika pengendalian otomatisasi teridentifikasi oleh auditor menentukan melalui pemahaman lingkungan bahwa entitas mengandalkan aplikasi TI. Ya. Kemudian laporan yang dibuat oleh sistem dimaksudkan digunakan oleh auditor sebagai bukti audit. Nah ini ya. Jadi yang perlu kita lihat output dari sistem itu jadi bukti. Nah kalau sudah jadi bukti, kalau udah prosesnya benar maka outputnya benar, kan buktinya benar. Tapi kalau misalkan inputnya salah, otomatis prosesnya salah, itu lagi jadi bukti gitu kan. Ah, maka resiko bagi auditor menyimpulkan suatu kesimpulan yang salah gitu kan, sehingga haruslah diuji substantif inputnya dan juga outputnya ya, dan menguji efektivitas operasi pengendaliannya. Nah ini. Nah, resiko prosedur substantif saja tidak cukup gitu ya. Kalau kita ngaudit manual gitu juga kan, harus ada pengujian yang namanya pengujian substantif. Harus ada yang namanya pengujian analitik, masuk dalam atlas kan gitu kan, wajib sekarang. Nah, sehingga pengujian yang bersifat prosedur substantif aja ini tidak cukup. Di mana karakteristiknya pemrosesan transaksi sangat terotomatisasi dan paperless, nggak ada lagi menggunakan kertas, ya kan? Semuanya udah klik, klik, klik gitu ya. Melibatkan beberapa aplikasi TI terintegrasi. Kemungkinan besar mencakup pengendalian terotomatisasi. Kemudian juga komputasi penggunaan akhir ya, end user. Nah, di sini juga auditor perlu mempertimbangkan dan juga mengontrol bagaimana diprosesnya informasi, bagaimana memeriksa logikanya, sampai logika programnya, ya kan sampai bahasa pemrogramannya juga diperiksa oleh auditor, gitu ya. Nah, sehingga peranan akuntan ini lebih banyak nantinya menggunakan ahli informatika, gitu kan. Nah, bagaimana kalau kita yang berada di ekonomi, gitu kan? Ya mungkin audit audit teknologi informasi kita serahkan kepada apa kan kawan-kawan yang ada di informatika misalnya. Nah, karena kita dituntut melihat juga logika ya bagaimana fungsi ekstraksi data ya, rekonsiliasi. Ya, nah sampai ke sana. Dan juga penggunaan perangkat lunak validasi yang sistematis memeriksa formula ya, makro dan juga mikro. Nah, mungkin ada yang kita diskusikan silakan. Nah, sampai di sini nantinya kita lanjutkan ya. Jadi, bagaimana contoh karakteristik aplikasi TI yang dipengaruhi oleh risiko TI yang tidak uh, uh, dan yang tidak, itu silakan dibaca ya. Dan begitu juga ada dua slide yang kemarin, itu silakan dibaca juga sebagai bahan kita hari ini ya. Itu saya kira. Baik, ada yang mau kita diskusikan adik-adik sekalian? Oke ya, cukup jelas ya. Ya, kalau cukup jelas saya kira itu sajalah ya pertemuan kita di siang hari ini ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin, Pak. Ya. Untuk absensi, Pak, di hari esok apa di hari ini? Oh, besok besok ada ya kuliah kita ya? Enggak, Pak, kan kelas kan kemarin ini setahu saya ya, terakhir kali Bapak bilang tuh kan kelas besok diganti ke hari ini, Bapak bilang. Oh ya, Nah, ya, ya. makanya untuk absensinya gimana? Apakah Besok mau di aja. hari ini? Di Besok aja besok aja ya. ya, Pak. Besok Oke, ya. di tengah 4 ya, Pak, absensi kita. Ya. Oke. Oke, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan.